Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu intisari atau ajaran pokok dari kekristenan, yaitu tentang doktrin soteriologi. Sebelum saya menjelaskannya lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa itu soteriologi. Kata soteriologi berasal dari kata soteria yang berarti pembebasan, kelepasan, dan keselamatan. Kemudian kata soteriologi juga berasal dari kata Yunani logos, kebenaran, firman, dan ajaran. Jadi dapat disimpulkan soteriologi adalah belajar tentang keselamatan yang berasal dari Allah, atau ajaran atau doktrin yang bicara tentang keselamatan yang berasal dari Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, doktrin keselamatan tidak terlalu berarti tanpa menyadari kekejaman dosa. Dosa menyebabkan keselamatan itu penting. Alkitab mulai dari Kejadian 3 hingga Wahyu pasal 20 membicarakan berulang kali tentang kenyataan dosa manusia dan intervensi Allah dalam menyediakan keselamatan. Hanya 4 pasal yang mengabaikan pokok dosa, yaitu Kejadian 1 dan 2 dan Wahyu 21 dan pasal 22. Alkitab tidak menjelaskan secara terperinci tentang asal dosa, asal usul dosa. Namun jelas setan adalah pribadi yang membawa dosa masuk ke dalam ciptaan Allah, termasuk kepada manusia. Itu dapat kita perhatikan dalam Yesaya pasal 14 dan juga Yeskel pasal 28. Manusia yang diciptakan tanpa dosa itu kemudian jatuh ke dalam dosa karena godaan setan. Kehadiran dosa mempengaruhi secara luar biasa kepribadian manusia dan hubungannya dengan Allah. Manusia yang mula-mula berdosa karena kemauan sendiri kemudian menjadi budak dosa. Dosa merusak begitu dalam seluruh kepribadian manusia, meliputi tubuh, jiwa, dan rohnya, bahkan mendatangkan kematian kekal. Kita dapat perhatikan dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan juga Roma pasal 6 ayat 23. Walaupun Allah membenci dosa, Dia mengasihi manusia yang berdosa. Anugerah Allah lebih besar dari dosa. Karena kasih-Nya, Allah merencanakan dan menyediakan keselamatan bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Keselamatan sangat erat kaitannya dengan anugerah atau kasih karunia Allah kepada manusia. Kata Ibrani yang digunakan adalah ken, yang berarti Allah membungkuk untuk memberkati manusia, dan keset, yang berarti pemberian perjanjian kasih karena hubungan intim, yang sinonim dengan kata Yunani karis, yaitu pemberian cuma-cuma Allah kepada manusia yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Alkitab menyatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti selamat. Terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 10-13, Yohanes 3 ayat 16 dan sebagainya. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima oleh iman, bukan karena pekerjaan baik atau amal yang dilakukan manusia. Keselamatan itu adalah hasil kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus. Bila kita sudah percaya kepada Kristus atau lahir baru, maka kita harus yakin akan keselamatannya. Karena jika tidak, maka kita menganggap Allah itu pendusta. Dasar keyakinannya adalah firman Allah yang kekal. Itu terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Ini adalah bukti objektif. Roh Kudus juga bersaksi bahwa Ia adalah anak Allah. Terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 16. Ini adalah bukti subjektif. Selain itu ada bukti yang dapat dilihat oleh orang lain, yaitu buah iman seperti kekudusan. Terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Anugerah Allah memberi kemampuan untuk orang percaya hidup sebagaimana Kristus hidup. Itu nampak dalam ketaatan akan firman untuk melakukan kebenaran dan hidup murni karena menantikan kedatangannya kembali. Orang Kristen yang telah lahir baru tidak perlu ragu-ragu akan takut kehilangan keyakinan ini. Karena Tuhan Yesus sanggup memeliharakan dia sampai kedatangannya yang kedua kali.
tentu ia akan menghadapi banyak pencobaan dan ujian iman yang kadang bisa membuatnya jatuh ke dalam dosa. Bila kita jatuh dalam dosa, tidak perlu kita menerima Yesus lagi atau dibaptis ulang, karena Yesus hanya diterima satu kali saja. Itu terdapat dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b. Yang perlu kita lakukan adalah mengaku dosa untuk mendapat pengampunan dan pembaharuan dari Allah. Bila kita mengaku dosa, maka Allah akan mengampuni dan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 2 ayat 1-2, dan Mazmur 32 ayat 3-5. Maka Dia akan memulihkan persekutuan yang rusak dengannya dan mengembalikan lagi sukacita keselamatan itu kepada kita. Mazmur 51 ayat 14. Pertanyaannya adalah, apakah keselamatan itu bisa hilang atau tidak? Di sini kita menghadapi perbedaan pendapat antara kaum Calvinis yang umumnya diyakini oleh kaum Injili atau Reform dan kaum Armenian yang umumnya diyakini oleh kaum Pentakosta. Menurut kaum Calvinis, Allah yang berinisiatif memanggil dan menentukan. Dan karena Allah sanggup untuk memelihara dan menjaga apa yang sesuai dengan kehendaknya, maka tidak mungkin orang yang dipanggil kehilangan keselamatannya. Ayat yang dipakai misalnya Yohanes 10 ayat 28-29, Roma pasal 8 ayat 38-39, Filipi 1 ayat 6, 2 Timotius 1 ayat 12, 1 Petrus 1 ayat 5. Sebaliknya, menurut kaum Armenian, karena kedaulatan Allah berdasarkan respon manusia, maka akhirnya ketekunan itu berdasarkan usaha manusia. Tentu saja niat dan usaha manusia dibantu oleh kuasa Allah. Jadi menurut Arminianisme, eternal security akan dicapai orang kalau mereka tetap di dalam Yesus. Ayat yang dipakai misalnya Yohanes 15 ayat 1-8, kemudian Ibrani pasal 6 ayat 4-6, kemudian Ibrani pasal 10 ayat 26-27. Titik tolak perbedaan kedua pandangan ini berkaitan dengan konsep pilihan atau election, yaitu perbuatan Allah memilih mereka yang akan diselamatkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Allah sudah memilih siapakah orang-orang yang akan diselamatkan pada masa lampau, yaitu sebelum dunia dijadikan. Inilah dasar predestinasi, menentukan atau menandai sebelumnya. Hal ini terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 4-6, Roma pasal 8 ayat 29-30. Perbedaan pandangan antara Calvin dan Arminianisme tentang kepastian keselamatan adalah sebagai berikut. Dalam Calvinis, dosa merupakan kerusakan total. Bagi kaum Arminianisme, walaupun sudah berdosa, manusia oleh anugerahnya masih bisa meresponi panggilan Allah atau percaya. Kemudian bagi kaum Arminianisme, Allah berdaulat menentukan orang yang dipilihnya tanpa syarat. Bagi kaum Calvinis, tetapi bagi kaum Armenian, Allah memilih karena Allah tahu siapa yang akan meresponi panggilannya. Kemudian bagi kaum Calvinis, penebusan dilakukan Tuhan secara terbatas. Kristus mati hanya untuk menyelamatkan orang pilihannya. Namun bagi orang Armenian, penebusan Kristus tidak terbatas bagi orang yang mau menerimanya. Selanjutnya bagi kaum Calvinis, anugerah keselamatan tidak dapat ditolak oleh orang yang ditetapkannya. Namun bagi orang Armenian, manusia punya kebebasan untuk menerima atau menolak anugerah Allah. Dan yang terakhir, bagi kaum Calvinis, pemeliharaan itu kekal. Sekali selamat tetap selamat. Tetapi bagi orang Armenian, kaum Armenian, orang yang sudah selamat masih ada kemungkinan kehilangan keselamatan. Calvinis sangat menekankan kedaulatan Allah dan mengecilkan kehendak bebas manusia. Sebaliknya Arminianisme menekankan kehendak bebas manusia dan seolah mengecilkan unsur kedaulatan Allah dan kerusakan manusia. Jadi pandangan mana yang harus kita pilih? Sebaliknya kita menjaga keseimbangan antara kedua pandangan ini. Pertanyaan mendasar adalah, penetapan Allah atas keselamatan seseorang itu diawali oleh kedaulatannya atau kemahatauannya? Mana yang lebih dulu? Allah menentukan keselamatan bagi seseorang sehingga akhirnya dia percaya, ataukah karena Allah mengetahui siapa yang akan meresponi panggilannya pada waktu Injil diberitakan, baru dia menentukan keselamatan seseorang? Jawabannya sederhana.
Allah itu tidak dibatasi waktu, berbeda dengan manusia. Jadi pada waktu dia menentukan pilihannya siapa yang akan diselamatkan karena kedaulatannya, pada saat yang sama dalam kemahatauan Allah, ia juga mengetahui siapa manusia yang akan menggunakan kehendak bebasnya secara positif untuk meresponi panggilannya. Beberapa keberatan tentang pandangan Calvinisme tentang sekali selamat tetap selamat. Doktrin ini dianggap mengakibatkan fatalisme, manusia seperti boneka karena semua sudah ditentukan bukan hanya diketahui oleh Tuhan. Kemudian kelalaian dalam perilaku, kalau saya sudah diselamatkan apapun bisa aku lakukan dan aku tidak akan kehilangan keselamatan itu. Dan yang terakhir dapat mengurangi semangat penginjilan. Kita harus ingat ada ayat-ayat Alkitab yang memberikan peringatan keras. Antara lain Lukas pasal 12 ayat 10. Siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya. Ibrani 6 ayat 4-6. Orang yang diterangi hatinya mengecap karunia sorgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus, tapi murtad tak mungkin dibaharui. Kemudian dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 12, jika kita menyangkal, dia pun akan menyangkal kita. Wahyu pasal 3 ayat 5, dihapus dari kitab kehidupan. Dalam arti, berarti seseorang tersebut pernah ditulis dalam buku kehidupan. Jadi orang bisa kehilangan keselamatannya kalau dia menghujat Roh Kudus setelah melalui berbagai tahapan panjang, mendukakan roh, memadamkan roh, mendustai roh, menentang roh, dan seterusnya hingga menghujat Roh Kudus. Pada titik itu seseorang sampai pada point of no return, di mana hatinya dikeraskan sehingga tidak ada penyesalan lagi karena penghujatannya kepada Kristus. Jadi Allah tidak mengampuninya karena orang itu tidak akan pernah lagi minta pengampunan sampai selama-lamanya. Perlu dipahami bahwa tujuan akhir keselamatan bukan hanya masuk surga, tetapi seperti yang dikatakan Yesus, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Fokus kita adalah makin mengenal dan mencintai Kristus, sang mempelai pria, bahkan lebih dari merindukan tempat tinggalnya, yaitu surga. Pengenalan yang makin dalam itu harus dimulai kini, bukan nanti setelah di surga. Pengenalan itu akan mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagi kita, proses pengudusan yang membuat kita sempurna dan bercacat roh, jiwa, dan tubuh itu terjadi dalam 3 dimensi waktu, yaitu yang pertama waktu lampau. Kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Ini yang sering disebut dengan pembenaran atau justification. Terdapat dalam Titus pasal 3 ayat 5, Roma pasal 8 ayat 24, dan Efesus 2 ayat 5. Waktu kini kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Inilah yang sering disebut dengan penyucian, sanctification. 1 Timotius 4 ayat 16, Filipi 1 ayat 19. Dan waktu yang akan datang, kita akan diselamatkan dari adanya dosa. Ini yang sering disebut dengan pemuliaan atau glorification. Ibrani pasal 9 ayat 27-28, 1 Petrus 1 ayatnya yang kelima. Dalam kaitan tentang keselamatan ini, kita harus mengerti tentang adanya perbedaan pahala di surga dan perbedaan hukuman di neraka. Hal ini tercatat dalam Lukas pasal 12 ayat 47-48, Matius pasal 11 ayat 22-24. Semua orang percaya akan dihadapkan pada tahta pengadilan Kristus atau Bema. Pengadilan ini bukan untuk menentukan keselamatan, tapi untuk menentukan pahala yang mereka terima atas perbuatan iman mereka. Orang Kristen yang percaya Kristus tapi dalam pelayanan, dia memiliki motivasi yang rendah atau keliru, maka dia tetap selamat namun pekerjaannya terbakar. Dia tetap selamat tapi kehilangan upah atau pahala. Itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10-15. Sedangkan yang motivasinya murni dan teruji, dia akan menerima pahala dari Allah. Jadi ada beberapa perbedaan pahala orang percaya Yesus sejak masa kecilnya dan tulus hati seperti Timotius, atau yang giat melayani karena kasih karunia Allah seperti Paulus, dengan orang yang baru bertobat beberapa jam sebelum meninggal seperti penjahat di sebelah salib Yesus, walaupun mereka semuanya sama-sama diselamatkan. Alkitab menunjukkan adanya
perbedaan kemuliaan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 40 sampai 44, perbedaan wewenang kekuasaannya kelak, Lukas pasal 19 ayat 17 dan ayat 19. Kemudian sebagaimana halnya ada perbedaan hukuman di neraka, itu juga tercatut atau tercantum dalam Lukas pasal 17 ayat 47 sampai 48, Matius pasal 11 ayat 22 sampai 24. Alkitab juga menyebutkan pahala itu dengan beberapa istilah: mahkota kehidupan bagi orang yang setia mati sampai mati mengikuti Yesus, terdapat dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Kemudian mahkota kebenaran bagi orang yang merindukan kedatangan Kristus, terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota abadi bagi orang yang dapat menguasai dirinya dalam segala hal, 2 Korintus pasal 9 ayat 25. Mahkota kemegahan bagi orang yang memenangkan jiwa baru, terdapat dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19. Kemudian mahkota kemuliaan bagi orang yang setia memelihara domba-domba Allah, 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Namun semua mahkota itu bukan untuk kemegahan kita. Sebab itu akan merupakan persembahan yang akan kita berikan kepada Yesus Kristus yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kuasa sampai selama-lamanya. Pahala bagi orang yang benar juga adalah memerintah bersama Kristus di bumi baru. Bagaimana dengan keselamatan orang pada masa perjanjian lama sebelum Yesus dilahirkan? Intinya tetap sama seperti perjanjian baru. Mereka tidak diselamatkan karena amal perbuatan, tapi karena iman seperti halnya Abraham. Mereka dibenarkan bila mereka beriman kepada Allah yang berjanji bahwa akan datang Sang Juru Selamat, yang sudah dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15 atau sering disebut dengan proto-evangelium. Kita percaya kepada Mesias yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Bagaimana halnya dengan keselamatan orang-orang, misalnya suku terasing, yang belum pernah mendengar Injil Kristus? Apakah mereka bisa selamat karena ketidaktahuan akan kebenaran atau karena hukum hati nurani seperti terdapat dalam Roma pasal 2 ayat 14-16, atau karena melakukan hukum Taurat? Perbuatan baik yang dimotivasi oleh hati nurani atau hukum Taurat mungkin sedikit memperingan hukuman di api neraka. Namun Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada keselamatan melalui hukum Taurat ataupun cara lain kecuali melalui iman kepada Yesus Kristus. Terdapat dalam Galatia pasal 2 ayat 16, Yohanes pasal 14 ayat 6. Perlu dipahami bahwa Allah itu adil. Orang dihukum karena menolak keselamatan, bukan karena ketidaktahuan, walaupun orang tidak selamat karena ketidaktahuan akan kebenaran. Karena itu pada setiap zaman ada peringatannya, seperti zaman Nuh, walau hanya ada 8 orang yang meresponi, atau zaman Yeremia yang berkhotbah 40 tahun dan tidak ada yang meresponi. Yang jelas peringatan Allah telah disampaikan. Sejak perjanjian lama Tuhan berjanji bahwa orang yang mencari Dia dengan segenap hati akan menemukannya. Ulangan pasal 4 ayat 29. Seperti yang terjadi dengan Cornelius dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 4-5. Sayangnya orang tidak mencari Allah, sebaliknya manusia menyembah sehingga mendatangkan hukuman Allah. Ya, manusia menyembah berhala sehingga mereka mendapatkan hukuman Allah. Apakah ada keselamatan setelah kematian? Bukankah Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang telah meninggal pada zaman Nuh yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 3 19-20? Sebetulnya Yesus bukan memberitakan Injil keselamatan, tetapi memproklamirkan kebenaran Allah untuk mencelikan mata mereka. Mengapa mereka dihukum? Mereka dihukum karena tidak taat dan telah menolak kabar baik atau Injil itu yang disampaikan oleh Nuh sebagai pemberita kebenaran saat itu. Terdapat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Yesus sendiri tidak pernah mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada dunia orang mati untuk menyelamatkan mereka yang belum pernah mendengar berita tentang Injil keselamatan. Allah melarang kita berhubungan dengan arwah atau roh orang mati. Imamat pasal 19 ayat 31. Tujuan larangannya adalah untuk melindungi kita dari tipu daya roh yang jahat yang dapat menyamar sebagai malaikat terang. Orang percaya harus yakin bahwa tidak ada keselamatan setelah kematian karena orang mati akan dihakimi, bukan diinjili.
Ibrani pasal 9 ayat 27. Demikian juga orang percaya juga harus menolak dengan tegas tentang penginjilan kepada arwah. Selain hal ini tidak alkitabiah, ini akan menyebabkan kesesatan lain, misalnya berdoa di kuburan dan meminta keselamatan bagi anggota keluarga yang belum percaya. Demikianlah beberapa materi yang saya sampaikan menyangkut tentang soteriologi. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.